pilih, dapat pecandu narkoba, mabuk sakau, tapi ada satu yang kekal abadi, tak lapuk kena hujan, tak lekang kena panas. Apa dia? Din, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya. Kalau dia susah, yughnihimullah, Allah akan memberi dia rezeki. Kenapa Nabi itu disebut cahaya rembulan? Aku mimpi. Apa mimpimu? Aku tadi malam memangku bulan, langsung ditempeleng sama ayahnya, kelopak. Kenapa? Karena makna mimpi memangku bulan. Sekarang apa yang terjadi? Si tante numpang di rumah keponakannya yang sekolah agama. Jadi makanya kalau sudah ada, bagaimana dengan orang tua yang mensyukuri calon menantu yang baik, anak muda, sholatnya enggak tinggal, hanya saja kekurangannya pada rezekinya saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang ke rumahmu, Bu, kalau datang ke rumahmu, makcik, kalau datang ke rumahmu, Pak, kalau datang ke rumahmu, Om, seorang laki-laki, tardawna dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Kalau tidak kau nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi kerusakan yang maha dahsyat. Maka syukuri, ini nikmat besar, tidak semua orang bisa didatangi begini. Jangan sampai nanti setelah pilih dapat pecandu narkoba, mabuk sakau, anaknya gak tahan, nangis, undang ustadz, mau mediasi. Apa yang mau dimediasi? Dia galau. Ustadz ceramah, marilah kita takut kepada Allah. Dia senyum sendiri. Rupanya dia sakau. Saya berapa kali bolak-balik dipanggil orang, Ustaz Somad, besok kita datang ya ke rumah makan. Acara apa? Saya mau ketemu dengan Ustadz bawa anak saya. Oh, saya nggak mau di rumah makan, nanti kena fitnah. Di mana? Di masjid. Sampai ke masjid, ini siapa? Ini anak saya Pak Ustadz, dokter di rumah sakit, sudah kerja, punya rumah, punya mobil, mapan ekonomi. Apa masalahnya? Lakinya sakau pakai narkoba Pak Ustadz. Dulu kenapa diterima? Itulah Pak Ustadz, kurang fit and proper test. Hanya karena ngelihat mobilnya datang mahal, rupanya rental. Hanya karena dia datang ganteng, 10 tahun berubah. Tapi ada satu yang kekal abadi, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Apa dia? Din, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya. Walaupun rupanya agak kurang ganteng dikit, tak apa-apa. Walaupun rezekinya agak kurang dikit, iyakunu fuqara, kalau dia fakir, kalau dia susah, yughnihimullah, Allah akan memberi dia rezeki. Allah memberi rezeki. Ya Razzaq,
wahai engkau memberikan rezeki. Ini sekarang orang sudah rusak pandangannya. Asalkan kaya, punya jabatan, status sosial di masyarakat hebat, terima. Dia tak tahu bahwa anak perempuanmu belum tentu bahagia dengan itu semua. Yang saya omongkan ini betul apa salah? Terserah. Anda semua bilang salah, saya nggak peduli. Betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul dalam Quran, betul dalam hadis, betul kata ulama, saya sampaikan. Semua orang mengatakan tak betul. Kalau betul kata Allah, saya sampaikan. Orang benci dengan saya, ditinggalkannya saya, enggak masalah selama kamera masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan membuatmu sesat dari jalan Allah. Kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, yang istiqomah salat di masjid apa? Nurul Qamar, nur cahaya, Qamar bulan, Nurul Qamar cahaya bulan. Mana yang lebih hebat, cahaya matahari apa cahaya bulan? Tergantung siang apa malam. Kalau siang mana ada cahaya bulan. Jadi tepat memang ngundang saya malam di sini karena dia Nurul Qamar. Masyaallah, tabarakallah. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun ya jamil wa jamil wa jamil sidnan nabi qamarun. Kenapa Nabi itu disebut cahaya rembulan? Karena Makkah waktu itu gelap gulita, sampai akhirnya datanglah rembulan terang benderang, maka disebut dengan Tala'al Badru, Tala'al Badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'alillahi da'. Maka dia disebut dengan bulan. Ada seorang perempuan namanya Sofia. Siapa namanya? Sofia artinya tulus, suci, murni, bersih. Sofia punya ayah namanya Huyai. Huyai punya ayah namanya Akhtab, orang Yahudi. Datanglah Sofia cerita ke ayahnya, ayah, ya, aku mimpi. Apa mimpimu? Aku tadi malam memangku bulan. Langsung ditempeleng sama ayahnya, kelopak, keluar darah di bibirnya. Kenapa? Karena makna mimpi memangku bulan artinya menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya yang Yahudi, Huyai bin Akhtab, tahu bahwa anaknya ini nanti memangku bulan akan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dia benci, dia marah, tapi takdir Allah tak dapat ditolak.
akhirnya Sofiyah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, sekarang Nabi kan nggak ada lagi, ya. Jadi kalau ada di antara kami yang perempuan ini mimpi mangku bulan, menikah dengan ulama. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Saya nggak maulah punya mantu ulama, Pak Ustadz. Kenapa? Ulama itu kan SAG, sarjana alam gaib. Kamu jangan sekolah agama, kamu jangan masuk pesantren, nanti mau makan apa? Seorang anak sekolah agama numpang di rumah tantenya, karena dia dari kampung merantau ke kota, numpang di rumah tante. Lihat tuh anak tante SH, lihat tuh anak tante SE, lihat tuh anak tante dokter. Ngapain kamu sekolah agama? Mau makan apa? Hari berganti, musim berubah. Sekarang apa yang terjadi? Si tante numpang di rumah keponakannya yang sekolah agama. True story, kisah nyata. Kenapa? Anak yang jadi hebat, yang kaya, tak peduli karena tak tahu agama. Rupanya rezeki dijamin Allah. Keponakan yang dulu diejek, diremehkan, sekolah pesantren, nasibnya baik, dibukakan Allah rezeki, punya pondok pesantren, santrinya ribuan, sekarang bahagia, numpang di rumah keponakan. Bisa dibuatkan sinetronnya, judulnya Tante Durhaka. Banyak orang sekarang lambungnya dekat dengan otaknya. Diciptakan Allah otak itu di atas, lambung itu di bawah. Enggak, Pak Ustadz, kawan saya lambungnya di bawah, otaknya di bawah juga. Tuh, kok bisa otaknya di bawah? Di sini, Pak Ustadz. Otak itu ditinggikan di atas, jantung di tengah, lambung di bawah. Jangan kau satukan antara otak, jantung dan lambung, sehingga yang kau pikirkan lambung, yang kau renungkan lambung. Sehingga orang kalau kenalan pertama, kau kerja di mana, kau makan apa, gajimu berapa, kau makan apa. Kalau hidup cuma untuk makan, bagus kau jadi kucing Anggora. Kasih makan, lapar kasih makan, lapar mati. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah syukur. Mensyukuri nikmat akal. Afala ta'qilun? Kenapa kau tidak berpikir? Afala tatafakkarun? Kenapa kau tidak merenung? Afala tadabbarun al-Quran? Kenapa tidak memikirkan Al-Quran? Akal mesti disyukuri. Aku sekarang hidup di mana? Di dunia. Berapa lama? 63 tahun. Itu kalau ikut Nabi. Tapi kalau tidak ikut Nabi, bisa lebih cepat. Yang akan aku bawa nanti ke apa? Kepada Allah sebagai bekal. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak.
illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan aku bawa setelah aku mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai akal. Banyak orang sekarang tidak sempat memakai akal. Bangun tidur buka handphone, mau tidur buka handphone, buka gadget, buka TV, buka laptop, ngobrol tak tentu arah. Satu hari itu otaknya off. Untung Allah masih sayang. Kalau Allah nggak sayang, tertulis di sini off. Nggak pernah di-on-kan sama sekali. Dia tidak berpikir aku ini hidup berapa lama, punya istri, punya anak yang sayang-sayang, ini kan karena aku masih hidup, masih bernyawa. Kalau nanti tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawa, aku terbaring, kaku, membisu, tak bersuara. Semuanya menangis. Papa, kenapa begitu cepat kau pergi, warisan belum dibagi?